Perkenalkan, nama saya Dortia Santika Oktavianus. Saya dari kelas 3A D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi saya bab 11 dengan judul Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi atau PPAP. Berikut materinya. Aktiva produksi. Aktiva produksi adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit surat berharga penetapan dana antara bank penyertaan, termaksud komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administrasi. Dalam pembentukan PPAP, kriteria lancar dalam perhatian khusus kurang lancar, diragukan dan macet didasarkan pada yang pertama yaitu ketetapan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan. Yang kedua, tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam untuk surat berharga. Komponen aktiva produksi yaitu kredit, surat berharga, penampakan, penyertaan, dan transaksi rekening administratif. Metode pengakuan penyisihan penghapusan aktiva produksi yaitu ada dua, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Dalam penentuan penyisihan aktiva produksi yang diklasifikasikan untuk menentukan besarnya cadangan yang dikenal ada dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan rugi laba dan kedua pendekatan neraca. Yang berikut, cadangan yang dibentuk dari aktiva produksi ini terdiri dari cadangan umum PP yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar. Yang kedua, cadangan khusus PPAP yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5%, 15%, 50% dan 100% dari aktiva produktif. Penilaian agunan dilakukan oleh penilaian independen atau jasa penilai yang dikenal beberapa terminologi yaitu nilai pasar, kalkulasi biaya, dan kapitalisasi pendapatan. Bisa dilihat di sini ada contohnya. Dan ini cara penghapusan kredit macetnya. Kita akan masuk dalam aktiva sewa guna usaha. Sewa guna usaha merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan harta pabrik atau alat-alat lain yang selama jangka waktu tertentu. Ada beberapa jenis leasing yaitu capital lease atau financial lease atau operating lease. Kapitalis atau finansialis yaitu usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus minimum sama atau lebih besar dari 90% harga pasar aktiva yang disewakan atau dikurangi keringanan pajak kalau ada. Yang kedua yaitu masa sewa guna usaha ditetapkan minimum 2 tahun untuk barang modal golongan 1, minimum 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan minimum 7 tahun untuk barang modal bangunan. Yang berikut, sewa guna usaha mengandung persetujuan yang memberikan hak kepada penyewa untuk membeli aktiva yang disewa dengan harga yang telah disetujui atau dengan kata lain. Dan yang berikut, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa guna usaha tidak dapat menutup harga perolehan barang modal yang disetor ditambah keuntungan yang diperhitungkan lessor. Tidak memiliki hak opsi bagian isi sehingga tidak berhak memberikan atau memindahkan hak pada akhir masa sewa guna usaha bagi leasing. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.